ya? Nggak apa-apa di dalam, ini banyak. Lebih enak lihat-lihat di dalam. Oke. Ini kan Wijaya Keriting. Bagus tuh. Ya. Oke, di bulan puasa, di masa COVID-19 ini, kita manfaatkan waktu untuk belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai UKM. UKM adalah hal yang banyak disuarakan oleh banyak pihak. Ayo, buka usaha, buka lapangan kerja. Sayangnya banyak dari yang bicara seperti itu belum pernah buka usaha. Tapi nggak apa-apa. Oke. Saya sebagai orang yang sudah menjalankan UKM seperti ini, ya, saya akan berbagi mengenai satu hal yang perlu diketahui ya mengenai UKM, yaitu mengenai sumber daya manusia. Di sini saya akan melakukan pendekatan dengan organizational behavior. OB itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam sebuah organisasi sehingga bisa ditentukan approach apa yang digunakan ya agar organisasi itu atau orang-orang di dalamnya bisa produktif ya, bisa happy dan tentunya akan menunjang kinerja dari usaha. Banyak motivator yang bilang ya, atau menggunakan bahasa retorika kan seperti ini. Dalam menjalankan UKM, lakukan dengan gigih, kerja keras, sehingga nantinya akan memetik hasilnya. Saya kadang-kadang suka ketawa sendiri. Belum apa-apa udah bicara hasil. Yang dilihat tuh hasilnya, dilihat sebabnya, terus hasilnya. Prosesnya nih gimana nih? Prosesnya tuh gimana? Jangan selalu fokusnya sama hasil aja, nanti yang dilihat hasil, aduh serasa 62 banget. Jangan gitu. Kita hargai proses, hasil itu adalah bonus. Karena apa? Saya kan banyak temukan situasi ya di mana kalau berhasil yang mengklaim itu banyak. Mengklaim bukan mengklaim dalam hal materi, tapi mengklaim, oh itu tuh karena petunjuk saya. Sebaliknya, kalau gagal, paling gampang tuh bilangnya, aduh itu nggak berkah gitu, kurang sedekah sih atau nggak nurut sih sama saya. Jangan begitu, jangan mudah menjudge sebuah bisnis kalau Anda tidak melakukannya sendiri ya. Kita bicara ilmu pengetahuan terkait dengan proses, dan inilah yang dijelaskan dalam ilmu yang disebut organizational behavior. Kenapa sih untuk OKM aja pakai pendekatan OB keren banget? Oh bukan, jangan gitu, jangan berpikirnya jangan sarkastik begitu. Sebenarnya dengan memahami organizational behavior, kita jadi lebih paham organisasi kita itu harus diperlakukan seperti apa. Saya ini sekarang kasih ilustrasinya ya. Kita lihat di gambar ini. Nah, ini gambar yang khusus saya tampilkan di sini. Ini orang-orang saya sendiri ya. Jadi tidak bisa dibilang ada pencemaran nama baik atau apa, karena ini orang-orang saya sendiri dan mereka juga pasti tahu kalau ini ditampilkan. Di gambar ini Anda bisa lihat ada sosok yang tua, ada sosok yang muda ya. Kemarin ini antara mereka berdua ada sedikit masalah, yaitu yang tua ini kan menjaga properti saya yang di dalamnya ada usaha limbah daur ulang. Nah, yang muda itu menitipkan ada beberapa ayam peliharaannya di sana gitu. Saya persilahkan ini, silahkan kalian melakukan kerjasama di luar dari yang usaha supaya kalian ini happy. Ada yang namanya personal development
Meskipun untuk hal-hal yang kecil gitu. Ayo silakan aja pakai areal saya gitu. Bali kan juga nggak luas gitu. Ya. Ternyata beberapa waktu kemudian yang muda ini tidak mau lagi pergi ke sana, dan dia bilang ke saya bahwa binatangnya tidak diurus. Waktu itu saya tidak terlalu gubris ya, karena ya sudahlah gitu, nggak apa-apa. Nah ini jadi masalah buat saya ketika saya minta yang muda itu, karena stok di usaha saya ini sudah mulai banyak membeludak ya. Saya minta beberapa bibit itu pindah ke lokasi sana. Ternyata yang muda ini juga nggak mau juga gitu. Nah ini kan mengganggu operasional usaha. Nah saya tanyakan, kenapa sih? Itu kan untuk kelancaran dari usaha, kenapa tidak mau ke sana? Kenapa nggak mau mindahin beberapa bibit tanaman? Wah katanya, saya nggak percaya sama yang di sana. Karena waktu yang ayam peliharaannya aja dibiarkan sampai katanya kurus, sakit gitu. Ini adalah contoh masalah ya yang dihadapi ya seorang pengusaha UKM, yang mana ini umumnya ya, kan UKM tuh levelnya masih kecil. Kita tidak bicara korporasi, kita tidak bicara middle size company. Kita bicara UKM. Itu berurusannya, berhadapannya ya pasti dengan people yang level seperti ini gitu. Masa kita rekrut level S1 mau digaji berapa, cocok nggak dengan size usaha? Sedangkan yang perusahaan besar aja, corporation aja itu sebenarnya komposisinya ya, apalagi yang manufaktur, lebih banyak yang kelas blue collar worker. Ada lagi contoh kasus seperti ini ya. Kalau Anda ada di OHKM dan Anda let's say punya 5 atau 10 employees ya yang di level blue collar worker, Anda akan menemukan situasi ini. Saya ada A, B, C, D, E. A mengadu kepada Anda, ya, Pak, Bu, itu si D begini. Anda tampung, Anda dengerin. Seminggu kemudian si D yang datang kepada Anda, Bu, si A itu begini. Sehingga Anda akan ditarik untuk menangani masalah mereka. Di sini Anda harus siap. Memang beginilah ya. Seperti inilah yang akan Anda hadapi kalau Anda menjalankan UKM. Saat Anda memutuskan untuk menjalankan UKM, maka Anda harus siap terhadap satu hal, yaitu berhadapan langsung head to head dengan sumber daya manusia yang level blue collar worker. Jangan dengarkan orang lain berkomentar yang menjalankan usahanya belum pernah, tapi asal jeplak. Oh, cari karyawan yang pintar dong, cari karyawan yang berpengalaman dong. Itu jangan percaya deh kalimat kayak begitu. Anda yang lebih tahu siapa orang yang paling cocok untuk usaha Anda. Karena at the end Anda harus memperhitungkan keuangan perusahaan. Anda kan menanamkan modal bukan untuk ambles. Gitu. Hanya untuk memenuhi standar-standar yang ada di kiri kanan. Apalagi rekomendasinya datang dari orang yang hanya punya angan-angan tapi tidak pernah mengeksekusi. Apa yang saya lakukan ketika menghadapi adanya konflik di antara employees di level seperti ini? Mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima dengan lapang dada. Anda harus turun tangan langsung ya. Dalam bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, dan turun langsung ke mereka. Jangan harapkan Anda bisa mempraktekkan pemahaman-pemahaman yang selama ini
Anda alami di korporasi seperti koordinasi, coaching, ya, apalagi mengandalkan remote management seperti melalui WhatsApp, email, itu nggak kepake. Kalau Anda masuk ke UKM, itu konsekuensi Anda untuk menyisihkan waktu harus terjun langsung. Ya tidak harus mengerjakan semuanya sendiri, ya enggak lah, buat apa ada employees. Tapi fungsi manajemen, fungsi controlling, fungsi supervising itu Anda harus jalani. Nah, seperti yang tadi, kalau ada employee yang konflik, ya, Anda harus panggil mereka secara bersamaan. Anda guidance, Anda direct apa yang harus dilakukan dalam bahasa yang tegas. Tidak bisa yang diplomatis, approach sana, approach sini. Contohnya, ya, apa yang saya sampaikan, kasus tadi, karyawan yang muda tidak mau datang ke yang tua. Saya bilang begini, Anda sebagai yang lebih tua, Anda punya kewajiban ngomong kepada yang muda, ya. Apa yang harus dilakukan? Anda setiap 2 hari harus SMS, WhatsApp ke yang lebih muda untuk tanya atau lapor, bagaimana, ayo kesini dong, gitu. Yuk, ini saya lagi ada waktu nih, ayo kita sama-sama mengerjakan itu. Itu kalimat letterlock saya sampaikan, gitu. Tidak pakai bahasa retorika, clear. Kamu dalam 2 hari harus SMS atau WhatsApp ke yang muda. Nah, sebaliknya ke yang muda pun saya sampaikan kepada dia tegas. Kamu sebagai yang lebih muda, ya, jangan gampang sakit hati, jangan gampang baper. Harus mau mendengarkan nasihat dari orang lain, jangan merasa pintar sendiri. Approach seperti ini sepertinya, ini dugaan, tidak ada di kasus stafsus milenial yang kemarin ini heboh. Kalau menurut saya perlu adanya koordinasi antara yang muda dan yang tua, itu perlu. Karena apa? Yang muda walaupun pintar, walaupun energik, tapi belum berpengalaman. Mereka perlu guidance, perlu diemong, perlu dibikin mereka itu comfort, gitu. Nah, ini harus disinkronkan. Tambahan lagi, kemampuan-kemampuan yang tadi saya sebutkan, kemampuan untuk coaching, kemampuan untuk aspiring, itu jangan terlalu diharap ya dari kelompok, dari golongan blue collar worker. No. Don't expect, jangan. Anda yang harus menanamkan ke mereka, Anda yang harus mengajarkan ke mereka, Anda yang harus coaching mereka. Anda bisa begitu karena pendidikan Anda cukup. Kalau mereka tidak, mereka itu umumnya hanya berpikir apa yang bisa dilakukan untuk bisa makan hari ini, bisa ada tabungan buat beli motor. Nah, apa yang tadi saya bahas itu bisa dikaitkan dengan organizational behavior, ya, yaitu approach apa yang tepat kita lakukan dengan mengenali organisasi kita seperti apa. Pendekatan kepada organisasi itu bisa macam-macam. Tidak ada bilang bahwa ini lebih bagus, itu lebih bagus. Yang tadi saya bilang bahwa saya harus tegas itu lebih bagus. Bukan begitu cara melihatnya. Tapi approach itu dilakukan tergantung dari situasi, tergantung dari bidang usaha, tergantung dari stage usaha. Kalau masih kecil ya seperti ini, gitu. Tapi kalau usaha sudah membesar, karyawannya sudah mulai lebih dari 10, approach-nya itu harus berubah. Jangan salah pendekatan. Inilah gunanya ilmu pengetahuan. Jadi di dalam organisasi behavior itu ada 3 golongan perilaku. Ada yang disebut individual behavior. Itu adalah perilaku individu. Ada group behavior, ya, adalah perilaku dari sekelompok orang. Yang ketiga adalah organization behavior.
Ini tergantung dari besar usahanya. Selanjutnya berdasarkan hierarki, behavior itu ya terbagi dari 3 ya berdasarkan hierarki organisasi. Ya. Ada yang disebut top level behavior. Itu adalah behavior mereka yang menjadi leader dan manager. Mereka lah yang melakukan strategic planning, ya. Mereka juga fokus kepada long term condition. Yang kedua adalah middle level behavior. Mereka itu contohnya seperti supervisor, controller. Mereka adalah orang yang menerima instruksi, ya, meneruskan instruksi dan mengawasi pelaksanaan dari instruksi tersebut. Nah, yang ketiga terbawah adalah bottom level behavior, yaitu mereka seperti operator, pelaksana atau soldier, ya. Mereka adalah pelaksana dari instruksi. Kalau kita memahami analisa organisasi melalui organisasi behavior, ada yang diusulkan di dalam OB ini, pendekatan apa yang bisa dilakukan, ya. Dan ini saya praktekkan. Di sini sebutkan bahwa ada beberapa model dalam organizational behavior, ya. Yaitu terkait hubungan antar person di dalam organisasi. Yang pertama adalah autocratic model. Kedua, custodial model. Ketiga, supportive model. Keempat, collegial model. 1. Autocratic model, di mana hubungan di dalam organisasi itu depends, ya, bergantung kepada yang namanya power atau authority. Seperti yang saya lakukan tadi itu adalah autocratic model, di mana saya tegas memberlakukan authority saya di sini sebagai owner untuk mengatur, kamu harus lapor setiap 2 hari sekali. Yang kedua adalah custodial model. Arti kata custody itu kan adalah merawat, ya, menjaga. Yaitu hubungannya berdasarkan penyediaan dari jaminan ekonomi dalam bentuk gaji atau benefits. Yang ketiga, supportive model. Di sini menyebutkan bahwa hubungan banyak fokus kepada aspiring leadership, di mana leader, ya, aspire, ya, employees untuk melaksanakan operasional usaha. Selanjutnya adalah kolegial model. Kolegial artinya sama, kolega.